enggak keren. Itu hilangkan dulu dalam pikirannya. Ya. Jadi kode etik ini dan karakteristik ini adalah dalam rangka mencapai tujuan kita di sini. Itu yang ada di pikiran kita ya. Untuk tercapainya tujuan sebagai mahasiswa. Karena kalau tidak diatur, ada orang yang kerjanya tidak sesuai jalur, maka akan lari jalur. Kirain di sini belajar, rupanya kerjanya sudah lain-lain. Kirain di kampus ini belajar, rupanya setiap malam keluyuran. Berarti tidak mengikuti aturan. Oke, mari kita baca sedikit-sedikit. Tapi tak bisa semua ya. Ini nanti bisa dibaca ya. Yang pertama coba kita lihat karakteristik. Karakteristik ya. Bab 3. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa buktinya beriman bertakwa? Mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Kode etik ini turunan dari itu, maka ini bab pertama, bab di awal. Ya. Maka yang kita lakukan ini aturan-aturan di sini dalam rangka penguatan iman dan takwa. Pasal tentang pendidikan juga menciptakan orang supaya beriman dan bertakwa. Maka tidak boleh lepas dari situ karena kita negara yang beragama, khususnya negara Islam, ya, agama Islam maksud saya. Jadi ini turunannya, maka ini dicamkan dicamkan bahwa karaktermu harus mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Apalah tandanya kamu beriman dan bertakwa? Maka itulah yang terlihat dalam tingkah lakumu. Nah, walaupun dibilang iman itu kan urusan hati, takwa itu kan urusan hati, iya. Tapi hati ini cerminannya adalah anggota tubuhmu. Apakah orang baik ditemukan di lingkungan yang tidak baik? Maka orang yang baik itu walaupun dia bilang dia baik, tapi tetap di lingkungan yang tidak baik, maka tidaklah dikatakan orang baik. Maka terlihat dari ciri-cirinya, terlihat dari gambarannya. Mahasiswa itu identik dengan apa? Identik dengan ilmu pengetahuan, bukan identik dengan makan-makan. Di mana mahasiswa semua? Di kantin. Besok tanya lagi, mana mahasiswa semua? Pada pergi ke kantin. Gak ada yang ke pustaka. Gak ada. Oh, itu bukan karakter dari mahasiswa. Saya cerita dengan anak saya. Kalau dulu ayahnya jarang ayah pulang kalau nggak sore. Terus apa kerjaan ayah di kampus? Kerjaan ayah di kampus, ya pokoknya nggak jauh-jauh. Pergi ke pustaka, lama-lama duduk di sana sampai tutup pustaka itu. Lalu nanti udah keluar, pergi ke tempat-tempat minum-minum, lalu baca-baca buku di sana. Jadi itu saya belum lihat memang. Nanti kalian harus membuktikan itu. Karakter mahasiswa itu memang harus melekat kegiatan pencarian ilmu pengetahuan. Jadi dia identik dengan buku. Kalau dulu ada istilah kutu buku. Jadi huruf-huruf mati.
Ini adalah aturan yang berkaos. Oke. Karet serta tidak ketat. Karet bukan. Kaos. Mama. Ada yang berat semangat. Oke. Inilah pakaian ada semua punya mata kaki. Kalau dia nggak punya mata kaki ada. Gara-gara kalian pakai, jin tidak pakai celana. Sepatu dan kaos kaki ukuran minimal 20 cm dan berapa cm berarti sampai ke betis ya 20 cm ya. Oke. Yang ke atas. Nah, jadi semuanya dalam rangka kebaikan kita, ya, kebaikan kalian. Oke. Jadi kalau di mata umum orang yang tertutup auratnya itu lebih terjaga, itu jaminan Tuhan. Ya, lebih terjaga daripada orang yang terbuka auratnya. Kalau kata orang, ketika ia berpapasan dengan laki-laki pasti beda cara godanya. Kalau yang tertutup semua, Assalamualaikum, balik-balik gitu. Kalau yang terbuka auratnya, lupa bersalam, mata melotot. Kapan kamu nggak jatuh? Kira-kira gitu. Ya, oke, kita lanjut. Memakai legging. Masih nyambung ya? Nah, biar segar. Ini udah panas-panas. Serius. Jadi kalau bisa sampai di sini, mana yang lebih sesuai? Ciput namanya. Apa gunanya ciput? Rambut itu bagian dari? Tidak tahu. Selamat tidak kena politik. Ya, rambut itu bagian dari aurat perempuan. Itulah hebatnya perempuan. Semua miliknya keindahan. Nah, kalau jangan kayaknya bukan rambut itu uban aja katanya. Apa beda uban dengan rambut? Beda ya. Jadi makanya dibuat ciput ya. Oke. Ada lagi? Dan memakai anak jilbab. Ya, cucunya nggak usah. Ciput namanya ya. Kuku tidak panjang, tidak pakai kutek. Coba. Tidak pakai kutek, kecuali yang baru tes kakaknya. Ya, nggak boleh pakai kutek di sini. Tidak bersolek secara berlebihan. Ayo udah terlambat, tunggu dah. Rupanya tebalnya bedaknya harus menutupi semua wajahnya. Ya, kayak cerita Abdul Somad, gara-gara mekapnya luar biasa, bersoleknya luar biasa, dari asrama ke tempat belajar agak jauh, datang gerimis, payung tak ada. Begitu masuk lokal, soleknya itu luntur, ya. Yang di mata ada kayak darah-darah. Begitu masuk lokal, lari orang selokal, kirain baru keluar dari kuburan. Oke ya, tidak boleh bersolek berlebihan. Silakanlah kalau pakai sekedarnya saja bedak baby supaya wajahnya kelihatan baby face. Silakan. Tidak memakai perhiasan berlebihan
pakai cincin besar-besar, kadang-kadang kalau jalan harus langkah tegap. Putus tempat antingnya mengundi sambung. Saya bilang itu karena berlebihan. Ya, jangan sampai ada kayak di luar sampai hidungnya pun pakai anting, tinggal kasih tali. Oke, ya? Jangan ada mahasiswa UIN sampai hidungnya pun pakai itu. Alhamdulillah ya. Kalau keikut-ikutan artis atau yang gagal artis, ya, oke. Apalagi itu karena itu sangat penting ya nak. Itu ciri khasmu, itu karaktermu, dan tidak memakai atribut organisasi sosial dan politik luar kampus. Gara-gara ada keluarganya sedang mencalon, baju-baju partai dibawa ke ada telukungnya, telukung partai. Di telukung itu tertulis coblos nomor ini. Akhirnya orang sholat di belakangnya cerita coblos. Itu menyala. Sedangkan dalam ibadah tak boleh dibawa. Ya, di sini juga jangan bawa partai. Silakan di luar sana. Ya, tapi Anda selagi jadi mahasiswa tidak. Jadi ini sudah sesuai, walaupun ada yang kurang sesuai. Ada yang mau enggak? Semoga semua yang begitu ingat karakter berpakaian. Ya, tidak boleh berlebihan, ada ukurannya, tidak mesti bawa rol ya. Enggak mesti bawa rol. Tidak mewajibkan semua punya rol kain itu. Nah, yang penting kalau bisa lebihkan dari apa yang ada. Ada pakaian olahraga. Mahasiswi memakai pakaian olahraga, celana training panjang, baju kaos sampai lutut, tidak ketat, ya, tidak boleh ketat, tidak transparan, serta tetap memakai jilbab berukuran minimal 110 cm menutupi dada dan bahu, tidak transparan, memakai sepatu dan kaos kaki. Sudah banyak atlet yang memakai jilbab kan, tidak ada masalah. Ya, sampai pertandingan internasional tidak ada masalah. Mungkin dulu-dulunya ada atlet itu tidak ada yang pakai jilbab, tapi sekarang ada. Dan mereka tetap berpikir. Mengganggu ketertiban, kenyamanan dan keamanan kampus dalam tingkat gangguan pelanggaran ringan. Oke, pelanggaran ringan. Apa? Yang kedelapan, merokok di lingkungan kampus pada kegiatan-kegiatan akademik dan zona yang telah ditentukan. Oke. Nomor 9, berduaan dengan yang bukan mahram di tempat terbuka yang tidak wajar. Iya. Jadi jangan berdoa dengan mahram. Mahram yang bukan mahram di tempat terbuka yang tidak wajar. Jadi di tempat terbuka tapi tidak wajar. Lengkapnya nempel kayak perangko. Ya, itu tidak wajar. Pakai spasi lah. Pakai spasi. Misalnya ada seorang cowok di kerumunan Secara tidak wajar yang mengakibatkan timbulnya kerusakan atau kerugian dan kehilangan. Oke. Jadi